الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini Allah kembali mudahkan kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang membawa berkah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Siang ini kita akan bicara tentang kehormatan diri, harga diri. Bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan makhluk yang namanya manusia. Manusia itu memiliki karomah. Karomah itu kemuliaan. Maka kalau binatang itu mati jadi bangkai, kita pegang najis. Kalau manusia enggak. Manusia mati kita pegang enggak najis sih. Kan kita kalau kucing mati nih di bangkai gitu kan najis. Tapi kalau manusia mati dia bangkai tapi tidak najis. Apa punya wudu nih, yang wudu takziah itu jenazah kita pegang-pegang. Gak apa-apa gitu. Beda dengan kita pegang kucing mati, ya kan? Kita kena najis gitu tangan. Kenapa manusia tidak najis? Karena dia dimuliakan, dia manusia. Apapun agamanya, kalau dia manusia dimuliakan. Pernah Nabi Muhammad lagi diri dengan para sahabat, lagi duduk, terus jenazah lewat, Nabi langsung berdiri menghormati jenazah. Ya Rasulullah, kata sahabat, innahu janazata Yahudiyin. Nabi itu jenazah orang Yahudi. Kenapa kita berdiri? Kata Nabi, alaisat nafsan, dia manusia bukan? Orang bukan? Orang Nabi. Kalau orang kita hormatin, gitu. Kita ini manusia. Maka itu beda kita sama kucing. Kalau kucing makan daging mentah. Ya. Kita manusia makan daging dimasak, direbus, dibakar. Tapi sekarang manusia senang makan daging mentah. Ya. Makan ikan hidup-hidup. Ya. Kita ini manusia mulia. Ya. Baik, di dalam Al-Quran ini nanti banyak makna harga diri, kehormatan. Di dalam Al-Quran, kehormatan itu sifat atau sikap menjaga kehormatan diri namanya iffah. Iffah itu menjaga harga diri gitu. Bukan karena dia nggak butuh, bukan karena dia kaya, karena dia menjaga kehormatan gitu. Di dalam Al-Quran ada 4 ayat di mana Allah menggunakan kalimat iffah. Jadi kalimat iffah itu di Quran ada 4 ayat. Dan 4 ayat ini 2 ayat menjaga kehormatan dalam masalah harta. Yang kedua menjaga kehormatan berhadapan dengan lawan jenis. Kan ada tuh laki-laki udah ditolak masih maju aja. Ada nggak? Kutunggu jandamu. Ya. Ya Allah, selama belum ada bendera kuning depan rumahnya. Lalu kan jandul kuning, karena bendera kuning ada. Istilah kalau selama dia belum mati, aku tungguin. Sabar proses. Padahal selain bab sabar, ada bab sadar. Selain bab sabar, ada bab sadar. Cuman orang nggak sadar-sadar, masih dikejar aja. Udah di WA, kagak dibalas, di WA lagi, di teks lagi, udah kagak dibalas. Sehingga kehilangan kehormatan gitu, kehilangan harga diri gitu. Ingat kata pepatah, kumbang tidak hanya seekor, bunga tidak hanya sekaki atau setangkai. Jadi harus punya harga diri gitu. Baik, yang pertama, menjaga kehormatan alias harga diri terkait nih halaman 1. Dalam Al-Quran, perintah iffah atau menjaga kehormatan, menjaga harga diri terdapat dalam 4 ayat.
iffah terhadap harta, An-Nisa 16 dan Al-Baqarah 273. Yang kedua, iffah terhadap lawan jenis, An-Nur 33 dan An-Nur 60. Pertama kita ngomongin iffah terhadap lawan jenis. Menjaga kehormatan diri terhadap lawan jenis, laki terhadap perempuan, perempuan berhadapan laki-laki. Yang pertama, kepada yang belum menikah, yang masih bujangan, Allah suruh iffah. Ntar juga kepada yang sudah menikah juga Allah nyuruh iffah juga. Jadi menjaga kehormatan itu baik yang masih jomblo ataupun yang udah punya pasangan, gitu. Terkait yang masih jomblo, belum punya pasangan, Allah berfirman dalam surat An-Nur 33 di halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Artinya wal yasta'fif, hendaklah seorang itu iffah. Jadi yasta'fif itu perintah untuk iffah. Siapa? Alladzina la yajiduna nikahan, orang-orang yang belum mampu untuk menikah. Yang belum mampu menikah hendaklah iffah. Sampai kapan? Hatta yughniyahumullah min fadli, sampai Allah berikan kemampuan baginya untuk menikah. Kan menikah perlu modal. Modal enggak, Dede? Maka nanti para ulama menjelaskan hadis Nabi, wahai para pemuda yang sudah sanggup nikah-nikahlah. Apakah sanggup di sini? Materi. Bisa ngasih mahar, punya nafkah. Ada pendapat lain, sanggup di sini sama dengan bisa berhubungan badan. Asal udah bisa berhubungan badan, udah nikah. Ustaz, siapa orang yang kagak bisa? Ada juga yang nggak bisa, Dirin. Ada nggak laki-laki yang ada dengan perempuan, Dirin? Ada, Dirin. Ya sekarang makin ngetren LGBT ya. Bahkan sekarang di perkantoran-perkantoran banyak, Dirin tuh. Ya, maco, badan maco, makan bakso. Demennya sama laki. Berarti jangan nikah dia. Kalau dia nikah kesian, istilahnya nganggur dia. Ya. Kalau mau perempuan gak demen dia. Demennya sama laki. Jeruk makan. Jeruk. Jadi orang yang belum sanggup nikah, Allah suruh ngapain? Iffah wal yasta'fif. Artinya apa? Menjaga kehormatan diri. Gimana maksudnya? Nih, di hadis Nabi jelas. Ya ma'syarah syabab. Wahai para syabab. Hadirin, syabab itu anak muda. Kan sekarang Ustadz ada sekarang SMP nikah. Gini hadirin, yang baru lahir namanya sobiyun. Bayi itu sobiyun. Kemudian digedean dikit namanya tiflun atau atfalun. TK itu bahasanya Raudatul Atfal, TK. Atfal. Gedean dikit namanya waladun. Walad. Iya. Gedean lagi SMP namanya gulam atau hilman. Gulamun. Gitu deh. Gedean dikit lagi namanya fata. Pemuda ya. ABG lah. Terus gedean lagi namanya syabab. Gitu deh. Jadi yang disuruh nikah siapa deh? Syabab. Syabab itu kira-kira 17 tahun ke atas aja deh. Ada nggak SMP nikah? Rame beritanya. Ini Pak. Anak SD. Pacaran. SD. Manggilnya Umi Abi. Anak SD ya kan. Anak SD pacaran. Manggilnya ayah bunda. Ya, kayak majalah. Kencing masih pegangan. Ya kan? Ya kan anak sekarang ini udah pada ngerti. Jadi yang disuruh nikah siapa? Syabab. Kalau perempuan, selama dia udah head, dia boleh nikah. Kalau laki-laki, syabab. Kenapa? Kan laki-laki itu bekerja, mencari nafkah, melindungi gitu. Jadi kalau perempuannya boleh muda, kalau laki-lakinya harus syabab. Gitu maksudnya. Syabab tuh kira-kira ya kalau di kita punya KTP dah. Gitu tuh. Syabab ya, mungkin di Indonesia ya 17 18 gitu. Kalau perempuan selama dia udah head dianggap udah jadi perempuan, udah bisa hamil gitu kan. Kan lebih cepat perempuan dewasa dibanding laki-laki, ya enggak tuh? Ya kan anak laki kan 9 tahun masih main gambaran, masih main kumpul-kumpul. Perempuan kan 9 tahun udah boleh gede. Wahai para syabab, kata Nabi, man istata alba'ata falyatazawwaj, yang udah sanggup nikah. Apakah sanggup di sini alba'ah sama dengan tadi memberi nafkah, materi? Ada sebagian ulama yang mengatakan Imam Syafi'i, ba'ah itu sama dengan bisa berhubungan badan.
Asal bisa nikah. Kenapa nikah? Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah bisa menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farji, bisa menjaga kemaluan. Wa malam, maka di antara tujuan nikah itu bisa menjaga. Maka kata Nabi, wahai laki-laki yang udah punya istri, kalau ngeliat perempuan lain pulang ke rumah gitu kata Nabi. Iya kan? Temui istrimu gitu kan. Baik. Wa man lam yastati, yang belum sanggup kata Nabi, fa alaihi bisaum. Yang belum sanggup nikah banyakin puasa. Kenapa? Fa innahu lawijaun, puasa menjadi tameng bagi dia. Buat laki-laki yang masih jomblo, nikah belum sanggup, banyakin puasa. Jadi kan puasa meredam syahwat gitu. Ini puasa kagak, kawin kagak. Jadi. Ya kan? Nonton film porno mulu. Ya kan? Nikah kagak, puasa kagak. Jadi. Yang tersinggung minta maaf deh. Ya, deh. Jadi begitu tuh. Jadi dia kan kalau nikah ada penyalurannya. Ya kan? Kalau belum nikah, puasa. Puasa tuh meredam syahwat gitu. Kan katanya kalau udah perut kenyang hadirin, apa yang dipikirin? Gitu dah. Hadirin. Ya enggak? Nah, dari syahwatul batni ini, syahwat perut, naik ke syahwatul farji namanya. Orang kalau perutnya udah keisi, udah kenyang tuh, syahwat perut ya, itu ntar syahwat kemaluan hadirin gitu. Maka untuk meredam syahwat kemaluan, kosongin perut, puasa. Nah, ini buat bapak-bapak yang mungkin istrinya di kampung, yang kerja Senin sampai Jumat di Jakarta, jomblo lokal ya. Buat para jomblo lokal nih ya gak? Senin jomblo lokal. Sebab di kampungnya istri menanti. Nah, ntar Senin sampai Kamis puasa saya banyakin gitu. Karena puasa menjadi wijaun tameng. Berarti yang belum nikah suruh ngapain? Iffah gitu. Halaman 1. Menikah dengan tujuan ingin iffah, menjaga pandangan, menjaga kehormatan. Halaman 2. Kata Nabi, man tazawwaja imra'atan limaliha, siapa yang menikah tujuannya mengejar harta, lam yazidillahu illa faqran, tidak ditambah kecuali kemiskinan di matanya. Wa man tazawwaja imra'atan lihasab, yang memilih perempuan karena keturunannya, tidak ditambah kecuali danaatan, kehinaan. Ada orang ngejar perempuan karena harta, ada nggak tuh? Karena dia anaknya pejabat, apa bang, nikah sama dia bang, dia anak orang kaya, bosan. Dia kaya 7 turunan. Itu akan dibikin miskin sama Allah. Kita hina dia kalau ngejar orang karena harta. Kita nggak punya harga diri. Ya, harga diri laki-laki manakala dia menafkahi keluarganya. Dan nafkah itu gitu suami istrinya kaya. Suami istri turun ya suami. Duit kamu pegang, kamu hidup dengan uang dari aku. Gitu. Harga diri laki-laki manakala dia bisa memberikan nafkah pada keluarganya. Gitu. Mungkin ada suami yang istrinya punya penghasilan, istrinya orang kaya, istrinya segala macam. Kemudian suaminya santai, hadirin. Kalau saya bingung di kaya, itu hina, hadirin. Orang bilang numpang hidup ya enggak? Ya, laki lu numpang hidup doang. Nikah cuma modal kolor doang. Ya, hadirin. Gitu. Itulah namanya harga diri. Jadi gini, kita ngasih makan istri kita, meskipun cuma ala kadarnya itu, namanya ifah, gitu. Jaga kehormatan. Punya izzah ya, harga diri. Kemudian yang mengejar perempuan karena kenapa nikah sama dia? Dia darah biru Ustaz kan tuh. Di darah biru Ustaz. Kalau saya kan darah kotor Ustaz. Di darah biru Ustaz. Dia keturunan ningrat ada nggak tuh? Dia anaknya bupati, dia anaknya wali kota, dia anaknya ini, anaknya pejabat. Kalau itu yang kita kejar, hina diri, hina gitu. Orang juga tahu kalau kita dekat sama dia karena hartanya, karena pangkatnya. Tahu nggak Dirin? Tahu hadirin, orang bilang ada gula ada semut, ya nggak tuh? Orang punya jabatan hadirin, yang dekat banyak hadirin. Oh, dempet semuanya hadirin. Begitu jabatan hilang teman atu-atu hadirin tuh. Ada seorang pejabat hadirin bulan Ramadan ngundang buka puasa di rumahnya. Oh, datang semua tuh pegawainya, anak buahnya hadirin. Oh, datang. Begitu nggak punya jabatan, undang. Kagak yang datang hadirin. Bukan datang ya, Mbak. Kemarin datang karena dia anak buah bapak. Ya enggak. Jadi kadang-kadang persahabatan palsu hadirin. Ya enggak. Jadi kan karena pangkat jabatan. Sekarang udah nggak pejabat, udah nggak datang nanti. Enggak, saya disiapin makanan yang enak Pak Ustadz. Orang datang bukan karena makanan. Ya, karena sekedar ya, karena dia bos lo, gue datang.
Maka yang mengejar orang karena hartanya, karena kedudukannya hina. Tapi siapa yang menikah dengan perempuan liyaghuddu biha basarahu, ingin menjaga kehormatan, menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, au yasila rahimahu, atau tujuannya menyambung silaturahim. Kenapa Neng? Mau tuh laki-laki kan tampangnya begitu banget, kue cucur anget-anget, tampangnya hancur banget. Saya mah Ustaz nggak ngeliat muka Ustaz. Saya kalau ngeliat mukanya males Ustaz. Dia mah ingin silaturahim Ustaz. Bapak dia dengan bapak saya teman sekantor. Ada nggak tuh? Kata bapak saya supaya nyambung silaturahim dijodohin sama anaknya Ustaz. Ada nggak itu? Bapak kan temennya kantor nih. Kan Pak, saya punya anak laki. Bapak punya anak perempuan. Gimana kalau dijodohin? Anak saya sama Bapak. Nah kalau anak saya nggak mau gimana? Kalau anak Bapak nggak mau, sama saya aja. Lu yang untung, gue rugi, ya gak? Ya namanya apa aja kan. Kan ada tuh orang kantor berteman lama dan tuh. Mendingan anakku kawin sama anak gua, udah kita kenal, udah bagus aja deh. Nyambung. Kan di antara tujuan pernikahan itu menyambung silaturahim, maka nikah yang kurang baik ya, bukan dia boleh sih, cuma kurang baik yaitu nikah dengan sepupu. Nggak apa-apa sih dia satu nenek ya, halal, cuman nggak nambah nggak nambah saudara diri. Nenek lu nenek gua gitu ya enggak. Jadi mertua gua, encing gua gitu, om gitu. Saya ada kakak nih, kakak. Saya di Ustaz Hadun maunya ada kakak nih. Dia punya anak laki, punya perempuan hadirin. Boleh nggak nikah? Boleh. Jadi ada abang besanan hadirin. Ada kan begitu? Ada banyak orang Betawi itu. Tujuannya supaya kontrakan nggak kemana-mana. Namanya kayak kita aja gitu jatuh. Gara-gara si Anu, ya, pindah ke dia kontrakan kita. Jadi pas ngelamar nyebrang jalan doang kan orang ada abang komplek. Dia kontrakan jatuhnya nggak kemana-mana. Tapi itu kurang baik, bukan kurang baik. Ya nggak apa-apa sih, cuman nggak nambah saudara gitu, ya kan? Kan kalau dikawin jauh nambah saudara nggak tuh? Saudara. Halaman 2, An Usamah ibni Zaid radhiyallahu anhu ma'anin Nabi SAW, kata Nabi nih, buat kita seorang laki-laki, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah, ujian, godaan yang aku tinggalkan sepeninggal aku buat para laki-laki kecuali fitnah wanita. Tahta wanita. Yang paling berat wanita diri. Ya. Ini godaan perempuan. Ya. Banyak lah cerita itu ya. Orang yang karirnya udah luar biasa, hancur berantakan gara-gara godaan wanita. Bukan berarti wanita ini nggak perlunya penjahat, bukan, itu godaannya gitu. Godaan. Nabi Yusuf di surat Yusuf mengatakan kepada perempuan, inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan itu azim. Tipu daya setan, inna kaidasyaitani kana dha'ifan. Tipu daya setan kecil, jadi lemah. Tapi kalau perempuan, inna kaidakunna azim. Perempuan godaannya berat. Apalagi di sini nih dengan perempuan cakep-cakep di hotel. Amin kan ya. Godaan ini, ya kan. Nah, untung jamaah ini imannya kuat semua. Kadang-kadang iman kuat, imin kagak kuat lagi. Imin yang dibawa nih kagak kuat. Gitu. Apa tadi? Jadi siapakah yang disuruh iffah? Yaitu orang yang masih jomblo. Nih halaman 2. Secara umum muslimah lah perempuan nih harus iffah nih. Seperti kisah putrinya Nabi Syuaib saat berjalan dengan malu-malu menemui Nabi Musa. Ini Nabi Musa kan dia kan lagi matian. Ada gadis 2 orang, kan ditolongin kan ambil air kan. Kan gadis pulang tuh bilang sama ayahnya, ada anak muda nolonginnya, cepet-cepet suruh kemana dah. Bilang terima kasih, ayah yang bilang terima kasih. Undang ke rumah, datang tuh perempuan tuh, halaman 3 gitu. Perhatikan bagaimana Allah menggambarkan perempuan yang iffah. Bismillahirrahmanirrahim.
Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihyain. Datanglah satu di antara dua gadis itu menemui Nabi Musa, jalan, gimana jalannya? Tamshi ala istihyain. Masya yamshi, jalan, jalan-jalan tamasya, ya kan? Tamasya. Tamshi ala istihyain, jalannya malu-malu, hadirin. Perempuan gitu tuh, perempuan malu-malu gitu tuh. Perempuan sekarang kan gagah. Jadi perempuan tuh malu-malu, hadirin. Tamshi berkata, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita. Anak muda, abi ngundang abang ke rumah. Abi apa abi? Ayahku. Inna abi, ayahku ngundang abang ke rumah, kami bilang terima kasih karena abang nolongin kami ngasih minum binatang ternak gitu. Jadi jalannya juga tamshi ala istihya. Kan bahasa Indonesia ya, tamasya ya. Itu asalnya masya yamshi, berjalan. Tamasya ya, tamasya tadi berjalan-jalan dulu. Dulu ingat nih, ini Bapak pernah ada di masjid kecil. Kita kan jalan-jalan ke Ancol akhirnya. Kan naik mobil dia. Sama emak kita suruh mendak dan nggak dihitung gitu. Bapak pernah nggak begitu kerja? Soalnya kan dihitung dulu setiap dari Ancol. Mendak. Itu emak kita ngajarin jurang kali ini gue. Anaknya udah mendak ngacung. Bang, kita malu, gue pakai ngacung. Kan nggak dihitung mak. Ya udah, habis. Mana Bapak gitu masih kecil dulu? Apa sedang kali? Kan keragunan ngantri ya. Itu semua seperti kalau ngerok emak kita tuh. Jangan pelan-pelan gitu. Jadi diangkat orangnya, bang saya bang. Dia betin dong. Bapak pernah gitu dulu aja. Jadi apa saya doang kali? Masuk kacau, sebentar di mobilnya. Pernah. Dihitung 6 orang sama itu kan. 6. Pas turun 20 orang dia. Tuyul pada tuyul pada mendak kan. Dulu guys, masih muda. Semoga Allah ampun dia orang tua kita. Sebab dia nyuruh kita mendak kan dia. Dan balik. Nah, tadi kan yang belum nikah Ifah. Ustadz gimana yang udah nikah? Apalagi yang udah tua gitu, ya kan? Kan kadang-kadang kalau masih gadis hadirin, ya nggak tuh? Dia menjaga kehormatan diri ya, rapi nggak ada gadis. Kadang-kadang kalau nenek-nenek cuek hadirin. Gimana sebenarnya yang masih gadis disuruh, yang masih berjomblo suruh Ifah, gimana udah nikah nih ya, halaman 3. Kepada yang sudah nikah, hendaklah lebih menjaga diri lagi. Kepada Nabi bilang sama kita semua nih, bapak-bapak yang udah punya istri. Kata Nabi, فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ. Kalau engkau melihat perempuan lain yang menarik perhatianmu, kata Nabi, pulang ke rumah. Temuin istri, alias berhubungan badan. فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِ. Yang demikian bisa meredam gejolak syahwat dalam dirimu. Gitu. Syahwat itu hadirin, kalau udah dilampiaskan, udah hadirin. Tapi kalau belum dilampiaskan, dia masih menggebu-gebu gitu. Udah ketemu, makanya mohon maaf ya. Dalam buku fikih kan diatur tuh, suami istri berhubungan paling lama 6 bulan sekali. Kalau 6 bulan nggak berhubungan, bisa jatuh talak 1 tuh. Dan cerita kan, saya tidak bernafkah pada istri, nafkah batin ya. 6 bulan berturut dia nggak suka, lapor jatuh talak 1. Maka paling lama berhubungan, dan maka kalau orang kirim ke kerja 6 bulan sekali pulang gitu. Kecuali kalau istrinya ridho, kadang-kadang nggak setahun kali berpulang kerja gitu. Paling wajibnya sebulan sekali berhubungan. Faidah tatahharna, kalau istri suci dari haid maka berhubungan. Paling cepat 4 hari sekali. Dengan asumsi punya istri 4 hadirin. Berarti kalau atur ya atur aja. Gini hadirin. Kan pernah saya bilang bapak punya anak nih. Kan suka minta ajak ke mall. Ayah ke mall. Oke nak ke mall. Di rumah makan dulu. Ya, masukin mie 2, telur keplok 2 dengan teh manis 2 gelas. Suruh makan kenyang. Jalan ke mall. Di mau tanyain mau ayam goreng. Kenyang. Mau nggak donat kenyang ya. Es krim enak tuh mau nggak? Enggak kenyang. Ngapain pulang? Suami juga sama. Kalau di rumah sama istri udah sering hadirin,
Di luar ada godaan, mas mampir mas. Kenyang deh mah. Ini kalau di rumah jarang, lapar, jadi pengen jajan nanti ini. Mau kalau di rumah kenyang udah. Nah, gue gak kuat mbak, gitu tuh. Karena syahwat itu kayak orang makan. Bapak kalau lapar nih, makan apa aja. Bapak kan lapar nih. Udah makan apa nih? Roti kayak 2-3 biji udah. Makan biskuit udah, begitu udah lapar hilang. Itu nggak terlalu pengen hadirin. Kenapa orang kalau buka puasa disuruh makan kurma yang manis-manis? Manis itu makin rasa hadirin. Kan kita kalau makan dessert kan makan kan dessert terakhir ya. Kenapa dessert terakhir? Dia makin rasa tuh. Buka puasa dibalik, yang manis pertama hadirin. Kalau Bapak buka puasa pakai yang manis, dia nggak pakai kurma, kolak, itu udah nggak terlalu deh. Tapi kalau buka puasa kayak bakwan hadirin, wah, melontong, susah berhentinya. Iya enggak? Iya enggak tuh? Maka disuruh berbukalah dengan yang manis. Atau berbukalah dengan yang ada. Karena yang manis belum kemauan. Oh, yang manis nggak ada. Ini. Berbukalah dengan yang mau. Ada yang manis tentu mau. Gitu. Maksudnya gitu, orang tuh syahwat tuh kan kayak orang makan. Nanti Bapak kalau udah makan nih, Bapak ngeliat apa nih, kue yang enak nih, donat enak banget nih. Karena Bapak lapar, makan ada singkong 2 biji, singkong udah donat biasanya. Jadi orang tuh kalau lapar ya gitu, maka sama syahwat juga kalau udah sering misalnya berhubungan, nanti udah ada dipanggil juga gak dipanggil, pokoknya manggil bencong nanti udah kenyang. Maka kalau anak kita ngajak ke mall, itu caranya suruh makan dulu. Ini sudah saya praktekin di rumah. Jadi kalau anak kita mau ke mall, iya kan? Di rumah makan dulu. Gini tuh. Makan dulu. Roti tuh, makan nasi. Ya, udah kenyang aja ke mall. Udah kenyang, Bi. Ngapain pulang? Udah saya amalkan ada di dipraktekan di rumah. Jadi kata Nabi, kalau melihat perempuan lain menarik perhatian kamu, falyati ahlak. Temuin istrinya, berhubungan badan. Kenapa? Yang demikian bisa meredam gejolak syahwat. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Jadi syahwat itu hilang udah dilampiaskan dari istrinya. Sehingga akhirnya udah nggak terlalu. Yang repot kalau udah jangan berhubungan dengan. Lihat apa juga menjadi hubungan pokoknya gitu. Kita dirempet, ya kan? Ada suami itu dia di kantor di mana ngeliat perempuan cakep selak naik, pulang ke rumah, saudara bini rebek banget ini, bini jelek banget, belum mandi, turun langsung, pergi lagi gue dah, kok pergi lagi kan? Nggak jadi dah katanya, gue males. Maka para istri saya bilang dandan buat suaminya, ya kan? Ustadz saya kerja di sini kan Subroto, rumah di Bekasi, pulang jauh kok minimal liatin fotonya dah. Kan kalau bapak punya masalah besar, lihat foto istri, masalah yang lain jadi ringan. Yang paling berat yang dipoto. Ngelihat dia, semua masalah jadi ringan. So, dia yang paling berat gitu. Apa mumpung ada ibu? Ada ibu. Nih, kisah muslimah zaman Sayyidina Umar. Kisah muslimah yang sangat iffah, ditinggal suaminya, berjuang, berperang pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kan Umar tuh punya kebiasaan keliling kampung, dan ada keluarganya, malam-malam satu malam, Umar keliling. Ada rumah perempuan, suaminya lagi di medan tempur, dia bersyair, bersenandung. Ya, ya. Dari Zaid bin Aslam, Umar pas lagi keliling, dengar ada perempuan bersyair begini bunyinya. Atawala hadzal lail waswadda janibuhu. Oh, malam ini gelap gulita. Wa tala alayya alla qalilun ulaibu. Malam sangat panjang, sementara aku tidak punya kawan untuk bersagura, untuk bercanda. Wallah ya Allah, demi Allah, laula khasyatullah wahdahu, kalau bukannya takut kepadamu ya Allah, la harraka min hadzas sariri jawanibahu, ini diranjang udah bergoyang dari kemarin. Kalau bukan karena takut padamu ya Allah, ya kan? Walakin Rabbi wal haya'u yakfini, tapi Tuhanku dan sifat maluku menghalangi aku. Wa akrama ba'li alla tuti amarati, dan aku menghormati suamiku agar kapalnya nggak ada yang naikin.
Ini perempuan bersenandung hadirin. Ya Allah, ini malam dingin. Coba ada temen. Ya, suami jauh. Ya, Bapak jadi Pak RT. Pak RT kan keliling kan. Ya, tetangga bersair begini nih. Ya enggak? Bapak jadi RT. Ya kan? Kalau bukan karena takut padamu ya Allah. Ini ranjang udah bergoyang. Ada bisa dibantu Pak? Kata Pak RT. Pak RT batuk. Batuk Pak RT. Iya nih Pak, ada bisa dibantu. Umar langsung pulang ke rumah tuh. Ditemuin anaknya Hafsah. Ditanya Hafsah, berapa lama perempuan tahan ditinggal sama suaminya? Kata Hafsah 6 bulan. 4 bulan, 6 bulan. Arba'ata asyurin, sittata yais. Kata Hafsah tadi perempuan ya, 4 atau 5 bulan. 4 sampai 6 bulan dia bertahan. Kemudian Umar membuat kebijakan baru. Pasukan yang dikirim di lokasi sebulan, perjalanan sebulan, di lokasi 4 bulan, pas pulangnya juga sebulan. Ini berapa totalnya? Namun dari situlah keluar sigo taklid di kita tuh. Kalau nikah kan, seandainya saya suami tidak berikan nafkah batin ya, berhubungan badan selama 6 bulan berturut-turut. Dari mana tuh? Dari cerita ini. Nih. Nah, karena perempuan tuh tahan 4 sampai 6 bulan. Gitu. Artinya masih sabar, suaminya kagak ada gitu. Udah kelebihan gitu ya, itu bisa berbahaya. Gitu. Makanya Pak RT mesti keliling keluarganya. Ada berapa bulan lah? Baru 7 bulan RT. Nah, kata orangnya Umar tanya maaf saya Hafsah. Berapa lama perempuan tahan? Jadi itu Hafsah kaget. Umar Ibn Khattab nanik masa Umar yang gagah berani gitu. Pas nanya gini ya kata Hafsah, weka gitu. Yang benar ya. Engkau Umar. Panglima pas nanyain perempuan berapa anda pulang ke rumah tanya istri nih. Berapa sih perempuan gitu ya. Ngapain sih Bang? Apa mau janda Bang? Janda. Iya. Ambil pentungan langsung. Curiga aja lu. Iya. Umar nanya diri sama maksud coba bapak tadbaring nanya anaknya. Berapa lama perempuan tahan dengan suaminya? Dikeplak langsung. Seorang seperti engkau Umar nanya begini. Kata Umar ini masalah hukum. Umar bikin kebijakan tuh. Ngirim pasukan 6 bulan. Sebulan berangkat. Sebulan pulang. Di lokasi 4 bulan. Maka dengan inilah perusahaan. Kalau ngirim karyawannya kerja. Keluar kota minimal 6 bulan sekali pulang. Gitu. Kecuali kalau di psikotali kan kecuali istrinya ridho. Kalau saya tidak ridho. Dan dia ngadu. Selama istrinya ridho. Istri yang nggak ngadu nggak jadi masalah. Ustaz. Tetapi tangan yang di atas lebih baik dibandingin tangan yang di bawah. Alias memberi lebih mulia daripada meminta. Karena dikasih nasihat sama Nabi, Hakim bin Hizam berjanji mulai saat ini aku tidak akan minta-minta dia mau. Minta-minta itu hina. Minta-minta menghilangkan harga diri ya diri. Kalau dikasih ambil. Nggak dikasih udahnya ada cakep banget baca di kitab. Nabi Muhammad tuh kalau dikasih makan dan ini sifat Nabi nih. Nabi itu la yaruddu maujudan wala yatafaqqadu mafqudan. Tidak menolak yang ada dan tidak mencari yang nggak ada. Yang ada nggak ditolak, yang nggak ada nggak cari. Kalau kita kan kadang nyari nggak ada deh. Ada ayam goreng, ayam bakar, rendang, gulai, sate, ada deh nanya. Ada jengkol Pak. Iya, kagak ada jadi itu. Semua ada yang kagak ada dicari diri. Ada nggak tuh? Yang enggak aja gitu ada nggak tuh? Semua ada ayam bakar, pun jengkol, semua ini. Pada saat ini, ini itu orang itu manusia tuh itu. Kalau Nabi yang ada nggak ditolak, yang nggak ada nggak dicari diri. Sama kayak saya sih, apa aja nih ada bangga ini. Saya nggak pernah nanya yang lain nanti kan duriannya apa nanya aja durian dapat masanya. Apa sih nanya durian nanti nih kan? Ya, buat apa ya nggak pernah maju adik di ini buat apa ya itu menjaga ibadah ya Nabi Ustadz ngomong ibadah diminta mulu ini saya contoh ada minta saya nggak minta malu saya minta dulu. Betapa saya minta, ya, dia juga kagak. Jadi Nabi itu
La yaruddu mawjudan wa la yatafaqqadu mafqudan. Yang ada nggak ditolak, yang nggak ada nggak ada jangan. Kita kan nih anak nih, istri kita udah masak apa nih, ayam goreng, ayam gulai, ayam kecapin, telur kecap, telur balado, telur dadar, telur ceplok, semua ada saya bayam sini. Minta kan, Ma, Indomie. Ya, ini anak yang udah lagi mie diminta. Enggak durhaka tuh dia. Semuanya ada diminta yang lain. Ada. Ini durhaka banget anaknya. Emaknya marah dibalikin di meja. Ya, kemudian halaman 7 kita percepat sedikit. Kalau orang kaya disuruh ifah, jangan suka minta-minta. Udah kaya, udah dong. Hadirin, emang yang korupsi orang miskin hadirin? Yang korupsi orang kaya orang miskin hadirin? Orang kaya hadirin. Yang gajinya gede, mobilnya mewah, rumahnya banyak, harta berlimpah, panggil aku bento. Ya, yang kaya, yang korupsi kaya kan miskin? Kaya hadirin. Ya enggak? Kalau miskin korupsi apaan? Gak ada peluang. Ya, maka kata Quran yang udah kaya udah dong gitu maksudnya. Kadang-kadang udah punya gaji masih minta aja, ada tuh. Malu juga kita ngasihnya. Sekarang gimana yang miskin? Disuruh ifah juga, yang kaya jangan suka udah merasa cukup, yang miskin jangan suka minta-minta. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Tuh. Orang-orang fakir yang ini dulu tuh ada orang-orang miskin berjuang di jalan Allah, dia prajurit, tentara gitu. Dia udah dapat gaji dari negara. Cuman kan karena dia berjuang tidak punya nilai yastati'una dorban fil ardi. Dia nggak bisa usaha, nggak bisa bisnis. Kenapa? Dia tentara. Dia nggak bisa bisnis, dia nggak bisa tentara. Tapi digaji, tapi gaji nggak cukup. Secara umum buat umat Muhammad harta, halaman 8. Dari Kabir Iyad mengatakan, aku Rasul bersabda, inna likulli ummatin fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada ujiannya. Ujian buat umatku adalah ujian bahayanya rakus terhadap dirinya. Kata Nabi, mati bani jari'ani arsalat yabanamin bi'afsadalah min hirsil mar'i alal mali wa syarku bidini. Tidak, ini ada serigala yang lapar dimasukin ke kandang domba. Habis nggak domba hadirin? Serigala lapar hadirin, dimasukin ke kandang domba. Bahaya nggak nih? Bahaya. Tidak lebih bahaya dibandingin orang yang rakus hadirin. Serigala lapar hadirin, dilepas ke kandang domba. Bahaya nggak nih? Habis domba ya. Tapi masih mendingan dibandingin orang yang rakus hadirin. Kalau orang yang rakus, aspal dimakan hadirin, ada nggak tuh? Besi dimakan hadirin, ya nggak tuh? Proyek jalanan, ada nggak tuh? Proyek ya tuh. Orang tuh udah rakus hadirin, ya nggak tuh? Batu koral, pasir dimakan hadirin, ya nggak tuh? Itu dulu. Kalau serigala kan cuma makan domba hadirin, ya nggak tuh? Kalau orang udah rakus, apa yang dimakan hadirin tuh? Temannya dimakan hadirin, ada nggak tuh? Siapa lagi yang mau makan? Gitu hadirin. Temannya dimakan hadirin, ada nggak tuh? Maka kata Nabi, 2 domba yang kelaparan dilepas di kandang, 2 serigala yang kelaparan dilepas di kandang domba, bahaya nggak nih? Masih mendingan dibandingin orang yang usdir, orang rakus di pejabat, habis gitu. Itu lebih bahaya dibandingin serigala yang kelaparan gitu. Padahal serigala makan domba doang gitu. Jadi kalau orang rakus semuanya makan domba, kandang gitu. Semua. Kalau serigala makan domba doang, kalau manusia ambil anak-anak dijual. Dia nggak betanak-anak dia tuh. Manusia bukan cuma dombanya ya, ada kandang semua rumput aja jerami. Wah manusia gitu ya. Allah alam. Doa agar dapat menjaga kehormatan diri yang belakangnya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal yang kau berikan padaku sehingga aku nggak lagi ngejar-ngejar yang haram. Cukupkan aku dengan karuniamu sehingga aku nggak perlu minta-minta lagi sama orang lain.
Ya Allah, aku punya halal di rumah istriku, cukupkan. Sehingga aku nggak ngajar-ngajar perempuan yang lain. Cukupkan aku dengan karuniamu, sehingga aku nggak minta-minta sama orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada doa lagi nih. Doa agar dijauhkan dari zina. Ada anak muda ketemu Nabi. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Nabi izinkan aku berzina, Nabi. Anak muda nih, aku nggak mabok, oke lah. Nggak judi, oke. Tapi nggak berzina nggak bisa, Nabi. Izinkan aku tuh berzina. Nabi kasih nasihat. Kata Nabi, tahu nggak kalau mau nggak kamu punya ibu kamu berzina sama orang lain. Anakmu perempuan berzina sama orang, nggak mau. Istrimu berzina sama orang, nggak mau. Orang juga sama. Perempuan yang kau berzina sama dia, kalau nggak ibu seseorang, anak seseorang, atau saudara seseorang, atau istri orang gitu. Nabi kemudian pegang dada anak muda ini. Silakan langsung pegang dadanya deh. Nih, doa sama ya. Nabi pegang dada anak muda ini. Nabi doa, Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hassin farjahu. Ya Allah, anak muda ini sucikan hatinya, ampunin dosanya, jaga kemaluannya. Kata anak muda, falam yakun syai'un abghadha ilaihi min, setelah didoain tidak ada yang paling dibenci oleh dia kecuali perzinahan. Boleh kita baca, pegang dada anak kita. Enggak, gitu, dada kita. Atau istri kita kan, pegang anak kita nih, ya. Allahumma tahhir qalbahu. Kata anak kita, apa sih ibu? Doakan agar kamu terhindar dari perzinahan. Ayah tuh, ayah berzinah. Tahu yang belum tiap malam udah mama doain. 3 tuh, tahhir qalbahu wa ghfir dzambahu wa hassin farjahu. Jangan-jangan bapak tiap kali doa sama bininya. Oh, bapak nggak tahu aja bininya doa. Ini baca doa. Kalau kita rasa godaan itu ada sama kita, baca diri. Pegang dada kita nih. Ya kan, Allahumma tahhir qalbi, hatiku ya. Tahhir qalbi waghfir dzunubi. Kemudian wa hassin farji. Ya Allah, sucikan hatiku, ampunin dosaku dan jaga kehormatan kemaluan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kan, ya. Sallallahu alaihi wa sallam. وعلمنا ما ينفعنا ولا يزيدنا علما ربنا في والدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا بها الصلاة اللهم بها السلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. Tambahan doa, ya Allah, tahhir qulubana waghfir dzunubana wa hassin farjana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.